Dongeng Anak Indonesia, kumpulan dongeng inspiratif anak hebat. Legenda Situ Bagendit. Kisah celakanya orang kaya tamak dan kikir. Pada zaman dahulu kala, di daerah kota Garut, Jawa Barat, hiduplah seorang janda kaya raya yang sangat terkenal. Wanita itu bernama Nyai Endit, seorang tengkulak dan lintah darat. Nyai Endit memiliki rumah yang besar dengan harta berlimpah ruah warisan suaminya. Sayangnya, kekayaan itu membuatnya menjadi pribadi yang sangat kikir dan sombong. Ia tidak pernah peduli dengan kesulitan orang lain. Nyai Endit sering memanfaatkan para petani miskin. Ia membeli padi mereka dengan harga murah, apalagi saat petani sedang butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah padi itu dibeli murah, Nyai Endit menjualnya kembali dengan harga yang sangat mahal. Para petani pun semakin menderita karena harus membeli beras mahal dari Nyai Endit. Ketika warga kesulitan ekonomi, dia dengan senang hati meminjamkan uang, tapi dengan bunga yang sangat tinggi. Dia tidak segan-segan mengirim tukang pukul untuk menagih ketika warga kesulitan membayar hutangnya. Pada suatu musim kemarau panjang, stok makanan para petani mulai menipis. Ladang mereka kering kerontang. Sementara harga beras di lumbung Nyai Endit melambung tinggi. Tetapi Nyai Endit malah mengadakan pesta mewah di rumahnya. Hidangan lezat berjejer di meja panjang. Ia tertawa bangga di hadapan para tamu undangannya yang datang dari daerah tetangga. Di tengah kemeriahan pesta, seorang kakek tua renta muncul di pintu gerbang. Pakaiannya compang-camping dan tubuhnya terlihat lemah karena kelaparan. "Nyai, mohon beri saya sedikit makanan. Saya sudah berhari-hari tidak makan," pinta kakek itu dengan suara yang lirih dan penuh harap. Namun Nyai Endit melirik dengan pandangan jijik. "Hei pengemis, enak saja kau datang ke pestaku. Para penjaga, usir orang tua ini segera!" bentaknya dengan kasar. Kakek tua itu pun diusir paksa oleh para penjaga. Dipaksa menjauh dari tempat pesta. Namun, mata kakek tersebut menyiratkan sesuatu yang misterius. Sebelum pergi, kakek tua tersebut menancapkan tongkat kayunya di halaman Nyai Endit yang luas. Dan dia menantang semua orang yang berada di pesta dan masyarakat untuk mencabutnya. Nyai Endit marah. Dia kemudian memerintahkan para penjaga dan pembantunya untuk mencabut tongkat kayu tersebut. Namun anehnya, tidak seorang pun mampu mencabutnya meski sudah bergantian. Keramaian di rumah Nyai Endit pun tak terelakkan karena peristiwa tersebut membuat masyarakat sekitar ikut berkumpul dan mencoba mencabut tongkat. Lagi-lagi, tak seorang pun bisa mencabutnya. Kakek tua itu tersenyum tenang. "Cobalah kau cabut sendiri, Nyai. Mungkin kau lebih kuat dari mereka," katanya dengan suara aneh. Nyai Endit dengan sombongnya mencoba mencabut tongkat itu. Namun sia-sia. Tongkat itu tetap kokoh meski ia sudah mengerahkan seluruh tenaganya. "Kau pasti menggunakan sihir. Sekarang cabut tongkat ini atau ku hajar kau," ancam Nyai Endit kepada kakek tua dengan tangan berkacak pinggang.
Kakek tua itu pun mendekati tongkat dan mencabutnya dengan mudah. Seketika itu juga dari lubang bekas tongkat menyemburlah air yang sangat deras. Air itu terus keluar tanpa henti, semakin deras dan membesar. Warga desa berteriak ketakutan. Air dengan cepat membanjiri rumah Nyai Endit dan kampung itu. Warga pun berlarian menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Tetapi Nyai Endit berlari ke dalam rumahnya. Ia sibuk mengumpulkan semua emas dan hartanya, tidak peduli air yang terus naik. "Hartaku, aku harus menyelamatkan semuanya!" teriak Nyai Endit panik sambil mengangkat peti permatanya. Air terus meninggi dan menenggelamkan rumah Nyai Endit. Ia tenggelam bersama semua harta yang begitu dicintainya, tak terselamatkan. Desa itu pun berubah menjadi telaga yang luas. Airnya tenang, seolah menyimpan rahasia tentang kesombongan dan ketamakan. Telaga itu kemudian dinamakan Situ Bagendit, yang berarti telaga milik Nyai Endit. Airnya menjadi pengingat bagi semua orang bahwa sifat kikir, tamak, dan sombong akan membawa petaka. Dukung terus Dongeng Anak Indonesia dengan cara like, komen, share, dan subscribe.